Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Robianto Akbari dengan NIM H0712316060. Eh, di sini saya ingin membuat sebuah video presentasi tentang tugas besar visualisasi informasi B tahun ajaran 2024-2025 untuk menyelesaikan mata kuliah visualisasi informasi yang dengan dosen pengampu Pak Jeriko Gurmantara, SSI, MSI. Baiklah, di sini terdapat 4 buah chart yang memvisualisasikan data dari dataset yang sudah diberikan oleh Bapak Jeriko. Di sini saya membuat 4, yaitu perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam periode 3 bulan terakhir, yaitu Maret, April, Mei, Juni dari tahun 2023. Kemudian, saya juga ingin menjelaskan tentang perbandingan penjualan dari produk A, B, dan C selama beberapa bulan terakhir. Di sini saya menggunakan bulan Januari, Februari, Maret, April, dan juga Mei tahun 2023 untuk melihat perkembangan perkembangan penjualan dari ketiga produk tersebut. Selanjutnya di sini saya membuat tabel visualisasi peta dari performa penjualan pada masing-masing country user. Dan terakhir, distribusi penjualan berdasarkan kategori produk brand. Yang dimana di sini akan menampilkan 10 brand teratas dan sisanya akan digabungkan ke dalam order brands. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam periode 3 bulan terakhir. Seperti yang bisa kita lihat, pada 3 bulan terakhir, garis penjualan itu mengalami kenaikan secara linear. Artinya setiap bulan mengalami kenaikan yang tetap, tidak ada penurunan. Terlihat dari 636.000, 718.000, dan 1.193.000. Ini menandakan bahwa penjualan dari dataset penjualan dari perusahaan ini mengalami kenaikan yang bagus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan penjualan produk A, B, dan C selama beberapa bulan terakhir. Pada bulan Januari tahun 2023, produk Wrangler Men Premiums itu menunjukkan bahwa dia memiliki penjualan yang sama dengan Kamali Culture Women's Long Sleeve dan True Religion Men's itu di bawah dari penjualan Kamali Culture dan Wrangler Men's. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat Kamali Culture dan True Religion itu memiliki penjualan yang sama dan Wrangler Men itu memiliki penjualan yang paling banyak di antara kedua produk itu pada bulan Februari tahun 2023. Selanjutnya, pada bulan Maret 2023 kita bisa melihat bahwa True Religion Men's itu memiliki penjualan yang paling banyak dibandingkan ketiganya. Yang dimana Kamali Culture itu lebih sedikit. Dia paling sedikit pada Maret 2023. Selanjutnya pada bulan April 2023 Kamali Culture itu tidak terbeli sama sekali dengan
berbanding terbalik dengan Wrangler Man yang menunjukkan bahwa dia mengalami pembelian yang paling tinggi pada bulan-bulan sebelumnya hingga bulan seterusnya. Dan True Religion tetap pada penjualannya yang berkisar antara 3 sampai 5. Dan terakhir pada bulan Mei tahun 2023, Kamalikultur itu merupakan produk yang paling banyak dibeli pada bulan Mei, kemudian disusul oleh True Religion dan terakhir Wrangler Men's Premium. Ini menunjukkan bahwa Wrangler Men's itu merupakan produk yang paling banyak dibeli di antara ketiga produk ini, antara produk Kamali, Wrangler, Kamali Kultur, True Religion, dan Wrangler Men's itu Wrangler Men yang paling konsisten dalam penjualannya. Sedangkan berbanding terbalik dengan Kamali Kultur, dia selalu tidak ada peningkatan yang signifikan atau dia berada di bagian bawah dari penjualan ketiga brand ini. Bahkan pada bulan April tahun 2023 dia tidak dibeli sama sekali barangnya, yang menunjukkan bahwa mungkin adanya kekurangan kurangnya sales dari Kamali Kultur ini. Mungkin kita bisa melakukan pengiklanan terhadap brand Kamali Kultur ini sehingga bisa menyamai dari ketiga brand ini. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan performa penjualan pada masing-masing kontra user. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa negara yang mendominasi mengenai penjualan yang ada di dunia dari brand ini. Seperti yang kita lihat di sini, ada 3 negara yang kontras memiliki penjualan paling tinggi. Di antaranya itu ada China, ada United States, dan ada juga Brazil. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa target pasar dari perusahaan ini benar-benar mengarahkan salesnya itu ke arah China, Amerika, dan Brazil sehingga berhasil untuk mengambil pembeli dengan baik. Mungkin dari perusahaan ini bisa melakukan pemasaran yang lebih bagus lagi ke negara-negara misalnya seperti Australia, Polandia, Deutschland, France, dan Spanyol, guna untuk meratakan penjualan barang-barang mereka di negara-negara tersebut, agar tidak terpaku atau tidak terfokus saja di beberapa negara saja. Dan terakhir, di sini saya akan menjelaskan distribusi penjualan berdasarkan kategori produk brand. Yang bisa kita lihat di sini, brand yang paling banyak penjualannya itu adalah Calvin Klein, yang dimana dia menghasilkan price itu sekitar 206.000 dari semua total penjualan dari brand ini. Kemudian disusul oleh Diesel, True Religion, Seven for All Mankind, Carhartt, Tommy Hilfiger, Volcom, Joe Jeans, dan Columbia. Selain itu, ada banyak brand-brand lain yang jika digabungkan akan menghasilkan price itu sekitar 39.390.000. Ini menunjukkan bahwa banyak brand-brand lain yang
penjualannya itu masih kecil, dan banyak brand yang penjualannya masih kecil, namun, eee, tetap jika digabung tetap akan menghasilkan, price itu yang banyak. Saran dari saya bahwa, kita perlu mem memperbaiki pemasaran untuk brand-brand lainnya, sehingga brand-brand lain itu memiliki exposure untuk menjual brand-nya, sehingga kita bisa mendapatkan, keuntungan yang lebih banyak dari brand-brand tersebut. Dengan bagusnya pemasaran dari brand-brand lain, kita bisa lebih banyak mengambil keuntungan karena, consumer bisa mendapatkan lebih banyak pilihan dalam memilih, barang yang ingin mereka beli, tidak terpaku dari 10 brand terbesar saja. Oke, baiklah, demikianlah, presentasi dari saya mengenai chart-chart yang telah saya buat terima kasih telah, menyimak sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.